Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 36, saya Ali Gunawan Dan saya Muhammad Gede Baskara ingin menyampaikan hasil dari foto dokumenter kami yang berjudul Transformasi Warung Jus ke Jus Bar. mulai lama dari deskripsinya. Pada deskripsinya, minuman jus adalah suatu produk olahan buah yang akan kaya kandungan gizi dan memiliki rasa yang menyegarkan. Dengan cuaca Indonesia yang tropis, maka jus merupakan salah satu ide yang sangat tepat dijadikan bisnis. Karena bisnis jus ini tak akan oleh waktu, bisnis jus semakin berkembang dengan seiringnya. Bisnis jus tidak hanya menjual kebutuhan pangan, namun juga memikirkan bagaimana menjual jus sebagai gaya hidupnya. Latar belakang mengangkat isu ini dikarenakan kami berdua sedang jenuh dengan tempat nongkrong nyaman yang tidak jauh-jauh dari coffee shop. Lalu kami diberitahu oleh teman kami ada tempat jus yang memiliki tempat nyaman seperti coffee shop. Setelah itu kami tersadar perkembangan warung jus tidak hanya menjual kebutuhan primer saja, namun ia juga menjual kebutuhan sekunder manusia. Dengan adanya dokumenter ini, kami ingin memberi referensi kepada teman-teman tempat baru yang Dari proses kreatif ini kita melakukan selama kurang lebih 1 minggu. sekitar 1 minggu. Yang dari hari pertama kita mulai survei lokasi, beberapa ke akar jus bar, lalu kita mencari beberapa toko jus yang pinggiran lalu pencarian visual kami mulai dari mencari di Pinterest dan juga beberapa akun-akun coffee shop di Instagram. Kita juga ada beberapa memiliki kemudahan. Salah satunya lokasi antar toko tidak terlalu jauh, subjek tidak pelit berbagi informasinya, dan masih banyak lagi. Dan kita juga memiliki beberapa kesulitannya itu cuaca dan satu lagi teknis mengalami kerusakan pada memori card. Sehingga kami harus mengulang beberapa foto. Pertama, kami menjelaskan tentang warung jus itu. Warung jus adalah tempat membeli minum olah buahan, biasanya yang menjualkan jus atau sop buah, dan biasanya memiliki dekorasi dengan akses banyak gambar buah, dan juga biasanya tempatnya relatif kecil. Dekorasi di dinding warung jus selalu dihiasi oleh gambar-gambar buah segar beserta edukasi manfaat buah-buah tersebut maupun dari jus. Contohnya seperti apel yang di sana dituliskan untuk membuat otak cerdas dan cocok untuk diet. Dan selain itu, dekorasi di sana juga menggunakan menu agar terlihat jelas pada tembok. Alat-alat yang digunakan dalam membuat jus cukup sederhana, mudah ditemukan di pasar atau di tempat penjual perabotan rumah. Salah satu alat-alatnya seperti pisau, habis itu piler, sendok, dan mereka pun juga menggunakan beberapa peralatan lainnya seperti blender, habis itu semacamnya. Nah, di warung jus itu identik dengan namanya kotak kaca. Kotak kaca itu biasanya untuk meletakkan buah-buah tersebut. Mungkin itu salah satu ciri khas yang terkenal di warung jus di Yogyakarta. Konsistensi porsi yang pas adalah salah satu cara menjaga konsistensi rasa jus tersebut. Nah, setiap pembuatan jus di warung jus seperti ini, mereka menimbang buah yang setelah mereka potong, lalu mereka menakar air dan es batunya. Setelah itu menambahkan gula, susu, lalu memblendernya secara bersamaan, dan hasilnya akan jadi sesuai cup yang mereka miliki. Selanjutnya, menjaga alat press. Gelas merupakan salah satu alat yang sangat penting dikarenakan rata-rata pembeli membawa pulang minuman, sehingga di press merupakan cara menghindari minuman tumpah.
Nah jadi biasanya orang yang ke warung jus itu membawa pulang minumannya, jarang dia sekali untuk makan di tempat, minumnya di lokasi. Nah karena itu alat yang mungkin sangat efisien untuk menjaga agar tidak tumpah yaitu dengan dipres gelasnya. Pengemasan menggunakan gelas plastik lalu tutupnya dipres merupakan salah satu pengemasan yang mudah dan memerlukan biaya yang cukup murah. Itu kebanyakan di semua warung jus itu pasti menggunakan alat pres seperti yang di slide sebelumnya, dan hasil dari packagingnya ya seperti yang digambar, ya cukup sederhana dan apa adanya. Nah seperti yang saya bilang tadi, rata-rata di tempat warung jus itu membawa minumannya itu untuk pulang, karena pembeli jus biasanya datang ke warung jus hanya untuk membeli saja, lalu ia langsung pulang dan meminumnya di rumah. Nah setelah tadi kita membahas tentang warung jus, sekarang kita mungkin menjelaskan transformasi dari warung jus tersebut, yaitu kami menemukan di daerah Taman Siswa, yaitu namanya Akar Jus Bar. Ini bukan salah satu warung jus yang tidak hanya menjual jus saja, dia juga menjual gaya hidup dalam minum jus. Seperti misalnya, dia seperti coffee shop pada umumnya lah. Dia menjual jus bukan hanya untuk kebutuhan primer saja, mungkin untuk gaya hidup, seperti gaya hidup sehatnya, dan sebagainya. Segar, penggunaan lemari pendingin dan perangkap serangga juga perangkap serangga agar bahan baku tetap segar dan bersih. Di Akar sendiri mereka juga memikirkan untuk penyimpanan bahan-bahan dan produk mereka, karena mereka tidak seperti warung jus biasanya. Mereka sudah menyiapkan hasil jus yang mereka bikin jauh-jauh hari atau jam sebelum si pembeli itu datang, dan menu-menu yang ada pun juga sudah hanya sebagian ya, hanya sebagian yang sudah dipersiapkan. Jadi tinggal orang memesan, tinggal diambilkan. Dari situ untuk ketahanan produknya pun karena disimpan di lemari es jadi lebih awet, dan bahan-bahan untuk makanannya pun disimpan di lemari es. Dan fungsi dari perangkap serangganya kan karena buah-buahan dan sayur-sayuran itu sering dilalerin, nah itu agar tidak dilarin dan agar tetap terlihat bersih. Pada warung jus mungkin kita biasa menggunakan blender untuk mengolah buah-buahannya. Namun jika diakan, blender tidak digunakan, tapi menggunakan jus ekstraktor. Penggunaan mesin jus ekstraktor dikarenakan alat ini tak membutuhkan waktu banyak dalam prosesnya. Tak hanya cepat, alatnya juga dapat memisahkan sari-sari buah dari kulit dan ampasnya. Ya, jus ekstraktor itu tidak membutuhkan air atau susu atau gula seperti di blender atau es juga mungkin. Dia juga tidak menggunakan es. Jadi hanya murni buahnya saja. Jadi hasil yang dihasilkan oleh jus ekstraktor itu murni dari sari-sari buahnya saja. Dapur di Akar ini cukup menarik dan sangat bersih kalau menurut saya pribadi, karena mereka sangat memperhatikan kebersihannya dan mengorganisir peralatan-peralatannya dengan sangat rapi dan sangat enak dipandang mata dikarenakan mereka open kitchen. Jadi salah satu alasannya itu ya open kitchen, karena bisa ya dapur dan barnya menjadi satu. Resep yang membedakan antara warung jus dengan akar jus adalah warung jus itu biasanya menggunakan hanya 1 atau 2 buah saja. Namun jika di akar jus ini mereka menggunakan 4 hingga 5 buah untuk satu resep jusnya tersebut. Ya, prosesnya itu dimulai dari memotong-motong bahan, lalu mengupas seperti kulit jeruknya,
lalu ya taruh di baskom. Setelah dimasukkan ke baskom, baru ya olah satu-satu dimasukkan ke dalam mesin jus ekstraktor tersebut. Dan untuk info tambahan, biasanya setiap menu dia memiliki khasiatnya masing-masing. Seperti ada yang buat kulit, ada yang buat detox, ada yang buat wanita yang sedang menstruasi, ya sering penggunaan jahe kan bisa buat jaga kesehatan seperti itu. Go Green akan menggunakan botol kaca untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai pada kemasan untuk meminimalisir produk sampah plastik. Di Akar pun juga mereka peduli sama lingkungan. Jadi mereka menggunakan botol kaca sebagai alternatif untuk kemasan produk mereka. Tapi mereka pun juga mengadakan promo untuk pengembalian botolnya. Setiap kita mengembalikan botol sampai 10 kali, kita akan dapat gratis salad sama jus. Jangan lupa juga. Lengkap. Ya karena itu nggak cuma jual jus saja, like saya bilang tadi, dia juga menjual salad dan menjual jus, atau menjual olahan buah lain seperti salad dan juga sop yang bisa dibilang seperti jamu lah rasanya. Soalnya dia menggunakan rempah-rempah seperti jahe, terus kunyit, habis itu ya sisanya buah-buahan seperti buah dan rasanya emang seperti jamu, kayak jamu lah. Tapi memiliki ya ada rasa buah seperti buah naga atau dicampur dengan buah jeruk dan lain-lain sebagainya. Pembeli di sini menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam untuk nongkrong maupun mengerjakan tugas di tempat ini. Beda sama warung jus dari yang sebelumnya. Di sini karena memiliki tempat yang nyaman, banyak pengunjung yang mau untuk duduk di sini dengan suasana yang dingin, tenang, dan menurut saya visualnya enak dan cocoklah untuk mengerjakan tugas, beda dengan tempat sebelumnya. Dan salah satu lagi alasan yang membuat pelanggan betah yaitu stop kontak. Karena stop kontak adalah salah satu yang bisa membuat pelanggan lama di tempat tersebut. Selain tempat yang nyaman, yaitu ya stop kontak itu tersebut. Edukasi, di sana baristanya pun memiliki pengetahuan tentang manfaat produknya itu sendiri, dan kita menyebutnya apa ya, kalau di kopi kan dia mungkin barista juga ya, barista jus itu juga mereka sangat baik, sangat ramah. Dia bahkan memberitahu manfaat dari produknya, dia berinteraksi program dia menjelaskan program, dia kesehatan, berinteraksi dengan pembeli itu mereka sangat baik sekali. Menu, salah satu kelemahan Akar itu pada menunya yang kurang bervariatif dan harganya relatif lebih mahal. Namun yang menarik, dia menawarkan paket berlangganan bulanan. Jadi di Akar ini memiliki menunya ya baru sedikit sih, untuk jusnya saja baru memiliki 4 menu, dan untuk saladnya itu ada 2 menu, cuma beda sausnya doang, beda dressingnya. Dan mungkin smoothies yang opsi lainnya smoothies sama sop itu yang jamu tadi. Tapi di sini kelebihan lainnya mungkin buat orang yang ingin bergaya hidup sehat, mungkin sering nge-gym, seperti itu. Di Akar itu memberi paket berlangganan bisa untuk seminggu atau per bulannya. Ya, untuk harganya sekitar per minggu itu 150.000 dan per bulannya sekitar 860.000. Dan menurut saya itu ya sangat worth it jika ingin hidup sehat. Organisir, selesai makan dan minum kita diharuskan membalikan makanan pada
memberikan makanan pada tempatnya, dan di sana juga tersedia 2 jenis tempat sampah, yaitu organik dan non-organik. Di akar sendiri pun mereka juga melakukan apa namanya self service. Di sana kita harus mengembalikan apa yang sudah kita makan, seperti alat piringnya kita menaruh di tempatnya, di mereka menyediakan tempatnya. Di situ pun mereka juga sudah memisahkan beberapa jenis sampah, karena di situ mereka juga masih sampahnya mereka pun masih ada beberapa petani yang mengolahnya lagi, memanfaatkannya, seperti kita kembali lagi ke jus ekstraktor tadi, buah-buahan yang setelah diekstrak itu kan mereka menghasilkan ampas dari si buah itu buat dia beli petani untuk jadikan pupuk. Begitu juga seperti misalnya kulit kupasan jeruk atau jahe atau ya buah naga yang sampah-sampahnya itu diolah lagi menjadi pupuk. Nah, mungkin ini agak unik ya, mungkin beberapa warung jus itu tidak memiliki toilet ya? Iya, tidak memiliki toilet. Dan tapi kalau di akar jus bar ini toiletnya itu diperhatikan sekali interiornya, hingga desainnya pun sangat menarik untuk mungkin bisa buat tempat foto atau yang lainnya. Dan toilet di sini juga sangat bersih. Bersih sih. Sekian untuk pembahasan foto dokumenter untuk warung transformasi dari warung jus ke jus bar. Setelah ini akan kita lanjutkan ke tokoh seorang seniman muda asal Sumatera yang tinggal di Jogja bernama Rangga Anugrah Putra. Kembali ke pembahasan selanjutnya. Setelah membahas tentang transformasi warung jus ke jus bar, kini kita lanjut ke tugas yang kedua mengenai tokoh, yaitu Rangga Anugrah Putra. Rangga Anugrah Putra merupakan seorang seniman muda kelahiran Sleman dan memiliki keturunan asli Minang. Karya yang dibuat oleh Rangga merupakan karya seni lukis murni kontemporer, seperti abstrak, sesuai dengan jurusan kuliahnya itu seni murni. Bakat ini dalam melukis mungkin bisa dibilang didapat dari ayahnya yang merupakan seorang lukis realis, dan dia juga melukis kaligrafi yang sudah terkenal, yaitu Hendra Buana. Bakat tersebut lalu ia asah dengan cara bersekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta, lalu ia lanjutkan berkuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada prodi seni murni. Rangga mempunyai latar belakang ekonomi keluarganya yang sedang pilot, namun sekarang ia sedang berjuang untuk mengembalikan masa kejayaan ayahnya tersebut. Latar belakang inspirasi dari komentar ini ada di latar belakang dengan kerja keras Rangga dalam bagaimana cara dia menjadi seorang seniman lukis muda yang bisa menghidupi dirinya sendiri dengan berkarya dari masa pilot kejayaan orang tuanya. Dengan adanya seri foto ini, saya mengharapkan agar bisa memotivasi teman-teman dalam berkarya. Proses kreatif ini kita mencari visualnya dari referensi dari Rangganya sendiri, karena Rangga sudah memiliki banyak portofolio seniman lain. Lalu kami melakukan selama dua hari pertama kita perkenalan dulu. Dan perkenalan itu di warung di Burjo mana ini? Hatigalau. Lalu kami di hari berikutnya kami pergi ke rumahnya yaitu di daerah Sedayu dan melakukan pemotretan kurang lebih selama 2 minggu, pencarian visual melalui Pinterest. Kemudahan yang diambil dari foto ini
subjek sangat ramah sehingga kami berdua mudah akrab sekali dengannya, dan subjeknya itu senang sekali untuk bercerita. Namun ceritanya ya lokasi tempat tinggal subjek sangat jauh dari kita. Kita yang berletak di daerah Sewon dan subjek itu tinggal di daerah Sedayu. Dan si Rangga pun juga sedang mengejar deadline untuk pameran di Italia. Jadi di situ kita sangat sulit untuk mempasing jadwalnya. Yang pertama itu menyenangkan. Rangga merupakan sosok yang sangat menyenangkan. Kan ketika kami sedang memotret, ia sering meminta posisi aneh-aneh ketika yang sedang difoto. Jadi misalnya kita foto yang seriusnya, lalu berikutnya dia meminta foto gaya-gaya yang dari dia sendiri, yang menurut saya cukup unik lah. Yang menunjukkan sisi seniman dia. Rangga Putra juga sangat menyukai menu soto di warung tepi sawah yang berada di daerah Capian, Bantul. Karena rasanya enak dan juga murah. Setelah saya coba di sana juga enak juga sih. Tempatnya juga menarik, nyaman. Ya seperti warung-warung di pedesaan seperti itulah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Awang Hendrabuana. Jadi Awang Hendrabuana ini merupakan ayah dari Rangga. Ayah Rangga ini merupakan seorang pelukis terkenal, ya asal Minang, dan dia juga lulusan ISI Yogyakarta. Ayah Rangga ini melukis dengan genre kaligrafi dan seniman realis. Jadi dia tuh berjaya pada tahun 2000-an sampai 2010-an lah. Sampai 15 ada 2015. Di Rangga pun sempat bercerita tentang ayahnya. Di situ ayahnya pun mengalami kebangkrutan dikarenakan manajemen keuangannya sangat berantakan, dan gaya hidup ayah Rangga pun juga suka suka belanja, membeli untuk mengangkat gengsinya. Di situ pun Rangga belajar tentang hal itu dari ayahnya. Tapi di sisi positifnya, ayahnya Rangga pun tidak pernah menyesali perbuatannya, dan dia tetap terus berusaha untuk mengejar yang dulu pernah dia dapatkan, dia ingin dapatkan kembali. Nah, setelah karena ia telah mengalami masa bangkrutnya itu, akhirnya ia berpindah ke Jakarta untuk mencari relasi-relasi baru untuk karya lukisnya. Nah, efeknya kepada Rangga yaitu terhadap karya dari ayahnya itu. Ayahnya masih memiliki beberapa karya, ya masih bisa dibilang puluhan lah. Dan itu dititipkan ke kontrakannya Rangga. Dan itu juga beberapa di tempat temannya. Dan yang menariknya lagi, ayah Rangga pun sempat meninggalkan surat wasiatnya yang ditempel di lemarinya Rangga, dan di situ terdapat list karya dan alamat tempat karya ayah Rangga berada. Selain karya lukisan ayah Rangga, juga ayahnya Rangga pun juga meninggalkan satu buah mobil Mercy Boxer, dan karena Rangga pun tidak menyukai membawa mobil, itu jogrok di garasi kontrakannya. Mobilnya yang ditaruh di kontrakannya dan tidak pernah dihidupkan, sehingga yang mati. Ya mungkin sudah seperti mobil terbengkalai. Setelah itu saya ingin melihat tentang kontrakan. Kontrakan Rangga itu terletak di daerah Sedayu. Ya lumayan jauh dari kotaan Yogyakarta ini. Alasannya dia memilih tempat tersebut yaitu karena biayanya yang sangat murah dan juga kehidupannya ini sangat tenang. Dan ketika kita ke sana, memang betul tempatnya sangat tenang sekali, masih asri, banyak suara serangga di siang hari bahkan. Dan tempatnya sangat sejuk. Di sudut kontrakannya, Rangga menyimpan berbagai macam bahan dan alat
untuk membuat karyanya tersebut? Ada beberapa, ya banyak lah, di sudut-sudut ruangannya ada bahan-bahan yang sudah terpakai dan yang belum terpakai, ya tidak tertata dengan rapi. Selain itu, Rangga juga sering mencoret-coret di dindingnya. Coretan dindingnya itu di beberapa sisi tembok kontrakannya. Dia sering menulis kata-kata yang sedang dia pikirkan ataupun hanya sekedar pengingat seperti kata sandi wifi-nya. Pada foto tersebut terlihat ada kata sandi wifi Rangga. Dan itu juga ada quotes yang bertulisan upgrade yourself atau 1%. Katalog. Rangga pun juga sangat senang mengoleksi katalog di berbagai pameran-pameran besar di dunia. Salah satu katalog koleksinya dia Art Basel. Dan di situ dia pun juga sangat dapat referensi berbagai kolektor dan galeri pelukis lainnya untuk dijadikan relasi. Ngomong soal Basel, Rangga pun ingin sekali berpameran di sana. Nah, berhubung tahun ini Art Basel itu ditunda Karena corona. Jadi sayang sekali Rangga tidak bisa berangkat pada tahun ini. Padahal dia sudah menyiapkan uang untuk berangkat ke sana untuk mencari relasinya dan mungkin dia ingin mempelajari bagaimana sih sistem penjualan karya seni di Art Basel itu. Unit Studio, sebuah kolektif seni yang ia buat bersama teman-temannya. Kolektif tersebut dibuat agar tetap bisa memotivasi diri dan kawannya untuk berkarya. Itu kontrakannya berada di daerah Kasongan ya. Di daerah Kasongan, di situ juga terdapat beberapa seniman muda lainnya. Di situ tempat mereka berdiskusi, mereka berkumpul, mereka menaruh karya, ya dan semacamnya, dan membahas tentang proyek-proyek apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Biasanya kalau di Rangga sih lebih menggunakan di Basecamp Unit Studionya itu sebagai tempat menyimpan karya-karyanya. Karena di kontrakannya itu yang sangat kecil sehingga dia tidak bisa menyimpan beberapa karya-karyanya yang udah jadi ya untuk layak pameran lah. Selain sebagai tempat menyimpan karya, dia juga sebagai tempat melihat hasil karyanya yang udah jadi dia tuh sering melihat karya yang udah jadi. Jika yang merasa kurang maka dia akan tambahin sentuhan-sentuhan lainnya. Selanjutnya, alat. Rangga menggunakan berbagai jenis kuas dan juga pisau palet untuk menghasilkan beragam tekstur pada karya dan wangi ruangan yang harum merupakan hal yang penting bagi Rangga. Di situ ada pengharum ruangan. Jadi setiap kita setiap Rangga mau melukis mesti dia menyemprotkan pengharum ruangannya. Dan dia memiliki keunikan tersendiri ya. Dia harus membuat ruangannya wangi agar dia bisa berpikir dengan jernih, tenang, dan sebagainya. Dan dia juga menggunakan pisau palet, dikarenakan dia juga menggunakan cat minyak dan sebagai untuk membuat tekstur di lukisannya. Terlihat kalau ada di situ ada fotonya berbagai macam tekstur dari kuas dan juga dari pisau paletnya. Maksimal. Karena Rangga mementingkan kualitas pada karyanya, Rangga selalu memaksimalkan bahan yang ia punya. Mungkin hingga tetesan terakhirnya terlihat pada cat minyaknya itu hingga sudah kering ya, sampai cat semuanya. Karena menurut saya pada karya-karya Rangga itu menggunakan warna yang sangat warna-warni ya, dan juga menggunakan
banyak dia tanpa campuran air karena ingin menghasilkan tekstur tekstur. yang kuat, yang benar-benar memang menunjukkan tekstur pada karyanya. Sebenarnya tidak bisa mencampurkan cat minyak itu dengan air atau ini cetak lagi itu campur dengan air. HP, modem, dan speaker, 3 perangkat elektronik ini merupakan hal yang membantu Rangga dalam berkarya. Musik merupakan hiburan bagi Rangga ketika sedang membuat karya. Ya, hiburan di kontrakannya Rangga dan saat berkarya ya hanya musik. Dia untuk mencari inspirasi dan mencari ketenangannya dia melalui musik. Dan juga kenapa harus ada modem? Karena di sana tuh sinyal cukup susah. Cukup susah. Jauh dari perkotaan. Di sana dia juga untuk wifi pun masih jarang ada yang sampai sana. Mungkin di mobilnya nggak nyampe di sana. Tidak sampai. Sehingga dia menggunakan modem. Lalu dia menggunakan speaker hanya untuk ngeras karena jarak naruh HP-nya itu ya lumayan lah. Lumayan jauh. Biar nggak pakai macet juga. Cat mobil. Rangga seringkali mengeksplor bahan-bahan yang dia gunakan. Salah satunya dia cat mobil. Cat mobil ini untuk menghasilkan warna yang sangat berbeda. Jadi warna emas yang dihasilkan Rangga yang menggunakan cat mobil dengan cat akrilik itu berbeda. Terlihat ada tulisan tanda tangan Rangga di situ dengan garis yang pada mengelilingi lingkaran hitam tersebut. Kan emasnya itu sangat berbeda sekali. Yang mengelilingi lingkaran hitam itu sangat mengkilat sekali. Sedangkan yang menggunakan akrilik itu ya ada emas saja, mungkin dibilang kayak warna kuning lah. Karya-karya, semua karya Rangga berbentuk abstrak. Karya Rangga memiliki ciri khas dengan warna-warna tanah dan juga permainan tekstur. Yang ciri khas dari Rangga itu sendiri adalah tekstur. Ya, dia pun sempat bercerita di beberapa karyanya melalui tekstur. Yang mungkin kalau kita melihat dari jauh, lukisannya seperti yang tidak ada polos, hanya ada semen diukir. Kayak lebih ke candi ya, kayak katanya dia relief candi. Dia terinspirasi dari relief candi. Karya-karyanya pun juga banyak bercerita tentang kehidupan sendiri, terus bercerita tentang ibunya, bercerita tentang masa kecilnya. Ya, dia buat seperti relief yang ada di candi. Dan dia juga kan rata-rata lukisan yang dia buat itu ukiran-ukirannya itu dibuat dengan secara spontan. Jadi mungkin di sana banyak tulisan-tulisan yang sedang ia pikirkan pada saat itu. Selanjutnya yaitu pameran online. Karena kebetulan ada wabah corona, Rangga terpaksa jadi pameran secara utuh dengan membawa karyanya ke Italia. Sebagai gantinya, ia hanya bisa melakukan pameran online yang kita bisa lihat di Instagram TV-nya @primomarella Gallery. Nah, di sana ada karya Rangga yang sudah dibikin secara digital, lalu dibikin dari Primo Marella Gallery itu dibikin visual untuk konsep 3D pameran. Dan di situ juga ada beberapa seniman-seniman asal Indonesia lain. Ada ya, itu juga seniman lainnya juga termasuk temannya Rangga sendiri dari komunitas seni Sakato. Sekian dari kami, mungkin ini adalah behind the scene dari kita. Oh iya, sebelum kita penutupan, Karena tadi kita lupa menyebutkan untuk alat-alatnya. Ini kita menggunakan alat Sony A6000, Sony dengan lensa E1650 dan juga Canon FD50mm dengan bukan 1,4 plus adapter ke Sony-nya dan kamera Olympus OMD 1060 dengan lensa M Zuiko Olympus M Zuiko 45mm bukan 1,8. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.